Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Patricia. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang teori perilaku produsen. Produsen merupakan orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk dipasarkan atau dijual. Sedangkan produksi merupakan usaha untuk menciptakan dan meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku produsen merupakan salah satu pembahasan dalam ekonomi makro, yaitu mengenai permasalahan kemampuan seseorang produsen pada saat menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan atau menyediakan produk yang bernilai bagi konsumennya. Teori perilaku produsen, yaitu suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisien dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Dalam penentuan perilaku seorang produsen dapat juga digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah entitas atau perusahaan dalam memproduksi kebutuhan konsumennya, sehingga dalam pengambilan keputusan mengenai seberapa banyak peralatan produksi dan jumlah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan konsumennya. Sekian, terima kasih. Kegiatan produksi meliputi sebagai berikut. From changing activity adalah kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang. Transportation adalah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Storage adalah kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Merchandising adalah kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Personal service adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain mengakui keberadaannya. Tujuan kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi ada beberapa tujuan yang akan tercapai, yaitu sebagai berikut. 1. Menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. 3. Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. 4. Meminimalkan biaya produksi. 5. Memaksimalkan hasil produksi. Dan terakhir, mencari tambahan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Silviasari dari kelas Ekonomi Syariah 7, NIM 2030602232. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Produk jangka pendek adalah suatu perusahaan yang memiliki input tetap dalam menentukan beberapa banyaknya jumlah input yang harus digunakan untuk kegiatan produksi. Untuk membuat suatu keputusan, seorang pengusaha akan memperhitungkan seberapa besarnya pendampaknya penambahan input variabel terhadap produksi total. Nah, seorang pengusaha itu bisa melakukan proses produksi untuk mencapai tujuan untuk yang diinginkan. Nah, harus menentukan dua macam, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi berapa output yang harus diproduksi. Nah, berapa dan dalam kondisi faktor-faktor produksi yang diinput yang digunakan. Produksi jangka panjang adalah suatu produksi yang tidak bisa diukur dengan waktu tertentu. Misalnya 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Amalia. Permasalahan seorang produsen adalah sebagaimana dengan adanya modal yang terbatas bisa menciptakan barang dengan kuantitas dan kualitas yang cukup baik. Peran penting seorang produsen adalah sebagai berikut. Produsen menjadi seorang manajer yang mengkoordinasikan faktor-faktor produksi, baik tenaga kerja, tanah, sumber daya, kapital, ataupun modal. Bahan baku, entrepreneur atau keahlian yang ada dalam masyarakat mempunyai inisiatif dan daya kreatif yang tinggi untuk berinovasi baru, termasuk dalam iptek. Mengambil keputusan bijak dalam kegiatan bisnis, mampu menganalisis kondisi ekonomi secara makro yang sedang berlangsung. Kemampuan seorang produsen untuk memilih barang apa yang akan diproduksi. Bagaimana cara efisien untuk membuat barang tersebut? Siapa yang terjun langsung maupun tidak langsung? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Dalam hal ini,
diterapkan, seorang produsen mampu mempunyai kepekaan untuk melihat pasar yang paling menguntungkan. In the dry